warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi musibah yang terjadi pada saat ini, yaitu adanya musibah COVID-19 ini, bahwasannya kita sebagai seorang muslim janganlah takut dan merasa cemas berlebihan. Seharusnya dengan adanya musibah ini, kita menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua musibah yang terjadi pada saat ini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim dalam menanggapi musibah yang terjadi pada saat ini, yaitu ditanggapi dengan hati yang ikhlas, dan janganlah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di balik semua musibah yang terjadi pada saat ini ada hikmah dan hidayahnya. Karena musibah yang terjadi pada saat ini, yaitu adanya COVID-19, bahwasanya virus tersebut menyebar sangat begitu cepat mewabahnya. Bahwasanya dengan adanya musibah yang terjadi pada saat ini, kita semua pasti merasakan kesedihan, karena mungkin dampak yang kita rasakan itu sangat berdampak sekali. Dari mulai kegiatan yang seharusnya kita laksanakan itu menjadi terganggu dan terhambat. Baik itu kegiatan yang wajib, semuanya itu terganggu. Seperti halnya kita beribadah yang biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan sekarang semua itu ditidakbolehkan karena kita semua harus berdiam diri di rumah. Seperti halnya kegiatan belajar mengajar yang seharusnya sekarang berjalan seperti biasanya, namun dengan adanya musibah ini semua kegiatan diberhentikan, dan kegiatan belajar mengajar pun tidak berjalan. Semua siswa yang bersekolah, guru yang mengajar, sekarang harus berdiam diri di rumah, dan pemerintah pun meliburkannya. Namun dengan adanya musibah ini, kegiatan belajar saya pun terganggu. Dan yang akhirnya pemerintah menganjurkan untuk belajar di rumah menggunakan belajar secara online. Dengan adanya belajar online, yang saya rasakan adalah merasa tidak nyaman dengan adanya belajar online seperti saat ini, dan menjadikan pembelajaran ini sedikit tidak efektif dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang dosen. Dan saya sebagai mahasiswi pun ketika mencerna semua materi yang disampaikan oleh dosen itu tidak mudah untuk dipahaminya. Bahkan ketika melakukan kuliah online pun ada banyak sekali dampak ketika terlaksananya kuliah online, yaitu seperti kendala terhadap jaringan,
dan belajarnya pun menjadi tidak fokus. Dampak lain yang dirasakan oleh kita semua dengan adanya musibah saat ini yaitu perekonomian kita menjadi terganggu, khususnya perekonomian negara kita. Dan kegiatan sosial pun menjadi terganggu. Seharusnya kegiatan-kegiatan dilakukan seperti halnya seorang pedagang yang sekarang diharuskan untuk berdiam diri di rumah dan kegiatan berdagangnya pun menjadi terganggu dan pemasukannya pun menjadi tidak ada. Yang seharusnya para pedagang mendapatkan rizkinya yaitu dengan berjualan di setiap sekolah-sekolah atau di tempat-tempat yang ramai, dan sekarang semua itu harus diberhentikan oleh pemerintah. Bahkan banyak sekali, khususnya di lingkungan saya, banyak sekali yang berdagang itu mengeluh terhadap anjuran pemerintah karena mereka dianjurkan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Karena mereka bingung, mereka mencari rizkinya untuk menafkahi keluarganya itu yaitu dari hasil dagangnya, dan sekarang mereka harus berdiam diri di rumah. Karena melihat kondisi negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, pada saat ini sudah ada yang banyak sekali yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Untuk itu, pemerintah menganjurkan kita semua sebagai masyarakat untuk berdiam diri di rumah, supaya virus tersebut tidak menyebar luas lagi. Karena virus ini merupakan virus yang berbahaya, karena orang yang terkena virus tersebut, rata-rata orang tersebut meninggal dunia. Karena di negara kita ini, khususnya di wilayah-wilayah tertentu, yang wilayah itu sekarang sudah dikatakan zona merah karena sudah banyaknya orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini. Dan banyaknya orang yang meninggal dunia karena virus COVID-19 ini. Bahkan tenaga medis pun ataupun perawat pada saat ini sudah ada yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Adanya virus COVID-19 ini, para tenaga medis ataupun perawat yang lainnya banyak sekali mereka berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sudah terkena virus COVID-19 ini. Mereka berjuang tanpa merasa lelah dan bahkan mereka pun rela meninggalkan keluarganya demi menyelamatkan pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Dan mereka rela tidak berkumpul dengan keluarganya. Semoga jasa-jasa yang telah mereka berikan semoga digantikan oleh pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu, kita sebagai seorang Muslim, janganlah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga musibah yang terjadi pada saat ini cepat membaik dan
virus COVID-19 ini cepat hilang di dunia ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk itu, mari kita semua untuk menjaga kesehatannya dan rajin untuk mencuci tangannya dan selalu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya kita semua terhindar dari berbagai penyakit yang saat ini ada. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.